Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 akan menjelaskan mengenai proyek algoritma pemrograman kami mengenai sistem minimarket. Untuk fitur awalan setelah kita menjalankan program, ada fitur registrasi akun, kemudian ada fitur login akun. Setelah kita melakukan login akun, kita program akan melakukan pengecekan mengenai role yang untuk akun yang ada. Jadi untuk role yang pertama ada role pegawai, dia ada fitur mengenai presensi kerja dan ganti password akun. Kemudian untuk fitur role manager ada rekap pengeluaran, kemudian rekap pendapatan, rekap kinerja karyawan, presensi kerja, ganti role karyawan, reset password karyawan, ganti password akun, dan delete akun. Kemudian untuk fitur role kasir ada transaksi penjualan, kemudian ada presensi kerja, kemudian ada ganti password akun. Kemudian untuk fitur role gudang ada input data barang masuk, kemudian ada untuk menampilkan data barang masuk, kemudian untuk update data barang masuk, dan ada untuk delete data barang masuk, terus ada untuk menampilkan data barang keluar, kemudian ada untuk presensi kerja dan ganti password akun. Kemudian untuk fitur role return ada fitur untuk input data barang return atau return barang. Kemudian ada update data barang return, kemudian ada untuk menampilkan data barang return semuanya. Kemudian untuk ada delete data barang return, kemudian presensi kerja dan ganti password akun. Untuk selanjutnya untuk program out.cpp akan dijelaskan oleh Kamda. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang out. Pertama-tama kita mengambil dulu library include. Di sini terdapat library IOStream, string, vector, fstream, sama algorithm. Lalu di sini kita mendeklarasikan struktur data yang bernama out data. Di sini terdapat string name, string user, string password, sama string role. Oke, lanjut ke class out. Kita di sini mengconvert out data ke vektor yang akan diberi nama account. Di sini kita deklarasi user file untuk menyimpan data user. Oke, lanjut ke function. Di sini ada function to load account from the user file. Di sini berfungsi sebagai untuk mengeload semua akun yang terdapat pada user txt. Lalu di sini kita ada function untuk mencari akun by username. Lalu di sini memiliki function untuk mengecek akunnya ada atau tidak. Lalu selanjutnya di sini terdapat function update.account yang dapat berfungsi sebagai untuk mengubah password atau username. Lalu di sini terdapat function untuk save data. Lalu kita geser lagi ke sini. Di sini memiliki function untuk registrasi akun. Lalu di sini terdapat function untuk login. Terus di sini ada function untuk mendapatkan role account. Di sini terdapat function untuk mendapatkan nama akun sesuai username. Lalu di sini memiliki function untuk mengganti role account jika mana pegawai atau manajer ingin mengganti role. Di sini memiliki function untuk mereset password karyawan, tapi hanya bisa diakses oleh manajer saja. Lalu di sini memiliki function untuk update password setelah login. Ini bisa diakses oleh seluruh role yang ada di dalam account. Lalu di sini memiliki fungsi delete.
Kita memiliki fungsi delete account di sini. Lalu terakhir kita memiliki function untuk logout dan function untuk exit. Mungkin penjelasan saya cukup sekian. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Mas Kamda yang telah menjelaskan mengenai program out. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai program home. Di sini terdapat include library yang digunakan yaitu iostream, string, vector, fstream, ctime untuk waktu, terus main IP ini juga untuk waktu. Kemudian untuk unordered map ini untuk membuat map atau semacam array tapi dalam bentuk map. Kemudian untuk limits ini untuk membatasi jumlah itu jumlah lah, membatasi jumlah. Kemudian untuk regex ini untuk terus ada algoritma juga. Kemudian di sini ada struktur yang digunakan, yaitu yang pertama ada struktur presensi dengan isi di dalamnya ada string nama, kemudian role, dan tanggal, masuk dan keluar. Ini dengan tipe data semuanya ada string. Kemudian untuk struktur data masuk, ini ada struktur untuk ID dengan integer ID, kemudian string tanggal, kemudian string kode barang, dan string nama barang, kemudian ada jumlah barang, kemudian ada harga supplier, harga jual, kemudian ada nama supplier, kemudian ada tanggal update. Untuk struktur data barang ini digunakan untuk menyimpan data barang. Ada kode barang, kemudian ada nama barang, kemudian jumlah barang, kemudian ada harga barang. Kemudian untuk struktur barang ini sebenarnya digunakan untuk struk pembelanja, jadinya untuk belanja aja. Kemudian untuk struktur data keluar ini untuk menyimpan data yang barang-barang yang keluar. Ada ID, kemudian ada tanggal, ada kode barang, kemudian ada nama barang, kemudian jumlah barang dan harga barang. Kemudian untuk struktur data return ini untuk data-data barang return. Yang pertama ada ID, kemudian tanggal keluar, kemudian ada kode barang, kemudian ada nama barang, ada jumlah barang, harga barang, kemudian ada tanggal return. Oke, di sini kita masuk ke kelas home. Nah, di kelas home ini ada untuk private dan public. Nah, untuk private ini hanya bisa diakses di kelas itu aja gitu. Kemudian di sini ada convert presensi to vector dengan nama presensi. Kemudian ada convert data masuk to vector dengan nama masuk. Kemudian ada convert data barang to vector dengan nama barang. Dan untuk convert data keluar dengan convert to vector dengan nama keluar. Kemudian ada data return convert to vector dengan nama return D. Kemudian di sini ada deklarasi untuk menyimpan file untuk menyimpan data-data yang akan inputkan atau diupdate gitu. Nah, yang pertama ada file obtain, ini untuk file sebagai penyimpan presensi. Kemudian ada file masuk, ini untuk file barang masuk. Kemudian ada file barang, ini untuk file data barang setelah data barang. Kemudian ini untuk file keluar, ini untuk file data barang keluar. Kemudian ada file return untuk data barang return. Nah, kita masuk ke fungsi load data. Nah, di sini ada fungsi load data barang masuk. Nah, ini untuk mengeload semua data yang ada di file barang masuk. Kemudian ada fungsi untuk load data barang, ini untuk melakukan load semua data yang ada di data barang, file data barang. Kemudian di sini ada fungsi load barang keluar, ini digunakan untuk mengeload semua data yang ada di data barang keluar. Kemudian ini ada fungsi load data return, ini digunakan untuk mengeload semua data yang ada di data barang return. Kemudian ada fungsi load presensi, ini untuk mengeload semua data yang ada di data presensi karyawan. Kemudian
Oke, kita masuk ke fungsi untuk find index. Nah, ini ada find index masuk ID. Ini dia akan melakukan pencarian indeks data berdasarkan ID barang masuk gitu. ID masuk. Kemudian ini ada function untuk masuk indeks. Nah, bedanya dengan yang di atas, ini dia menggunakan kode barang. Jadinya kode barang masuk. Kemudian ini juga ada find masuk index by ID juga. Ini juga menggunakan ID. Oke, kemudian ini ada find barang index. Ini menggunakan kode barang. Jadinya ini untuk nge-search-nya di itu file data barang. Kemudian yang ini dia ini untuk search di data barang keluar, tapi ini menggunakan kode dan tanggal. Kemudian yang ini untuk search di data barang keluar, tapi dia menggunakan ID. Kemudian yang ini search kode barang, yang ini menggunakan kode, sementara yang ini menggunakan ID. Kemudian untuk find recency index, nah dia menggunakan nama dan tanggal recency. Oke, kita masuk ke menu update barang masuk. Oke, di sini ini dia akan melakukan update data sesuai dengan yang diubah oleh staf gudang gitu. Oke, kemudian untuk update data barang, nah ini sebenarnya kalau update data barang dia relatif. Setelah kita melakukan update di update barang masuk, maka akan digunakan update data barang untuk menyesuaikan di file data barangnya gitu. Kemudian untuk update barang keluar, nah ini digunakan untuk melakukan update di data barang keluar. Kemudian untuk update data return, ini digunakan untuk melakukan update di data barang return. Kemudian untuk update presensi, nah ini digunakan untuk jadinya kan awalnya kita presensi masuk. Nah, ini digunakan untuk melakukan update, untuk melakukan insert kita keluarnya kapan gitu. Kita presensi keluarnya kapan gitu. Kemudian kita masuk ke save data. Ini ada save data barang masuk. Ini digunakan untuk melakukan insert data barang untuk barang masuk. Kemudian untuk save data barang, nah ini digunakan untuk save data di data barang. Kemudian untuk save data barang keluar, ini digunakan untuk insert data barang keluar. Kemudian ada save data return, ini digunakan untuk save data return. Kemudian ada save presensi, ini digunakan untuk save data presensi masuk gitu. Kemudian ini ada string get date. Ini string get date ini digunakan untuk mendapatkan data tanggal saat ini gitu. Jadinya dia dengan local time, jadinya local time-nya now. Jadi misalnya kan tanggal hari ini tanggal 21 bulan Januari, nah gitu, tahun 2025 gitu. Kemudian untuk string get time ini digunakan untuk melakukan get data waktu saat ini gitu. Misalnya kan waktu saat ini adalah jam 3 sore lebih 18 menit, ya lebih berapa detik lah gitu. Kemudian ini untuk fungsi string format ribuan, nah ini untuk melakukan convert angka, jadinya ini digunakan untuk convert harga, jadinya setiap beberapa ribu itu akan ditambahkan titik gitu. Kemudian untuk fungsi time to second ini digunakan untuk melakukan perhitungan, jadi convert jam dan menit itu di convert to second, jadinya langsung ditambah-tambah semua. Returnnya dia to second doang. Kemudian untuk yang ini fungsi calculate Hertz ini digunakan untuk melakukan penghitungan selisih dari presensi keluar dengan presensi masuk.
Oke, kita lanjut ke fungsi public. Fungsi public. Nah, di fungsi public ini ada fungsi untuk input data barang masuk. Nah, data barang masuk ini kita akan menggunakan parameter kode, nama barang, jumlah barang, harga supplier, harga jual, kemudian ada nama supplier. Kemudian di sini ada kita menggunakan alias lah. Alias jadinya kita menggunakan vektor data masuk sebagai alias dengan alias new barang masuk. Kemudian ada data barang dengan alias new data barang. Kemudian di sini ada indeks. Nah, indeks ini digunakan untuk, kalau yang indeks ini digunakan untuk find barang masuk dengan kode. Kemudian untuk indeks barang dia find data barang dengan kode juga. Oke, kita melakukan set masuk ID dengan jumlah dengan nilai variabelnya 1. Kemudian ada kita melakukan pengecekan apabila data di barang masuk itu dia tidak kosong, maka dia akan melakukan masuk ID dia akan bernilai dengan data barang masuk yang terakhir. Misalnya ID-nya yang terakhir itu 2, berarti ditambah 1 jadinya 3 gitu. Kemudian ada string tanggal update. Nah, ini isinya adalah strip karena kita belum melakukan update. Kemudian ada string current date, ini untuk melakukan get data tanggal. Kemudian kita akan melakukan insert untuk new barang masuk. Ini sebagai deklarasi lah. Isinya ada masuk ID, current date, ya sampai sini lah isinya ini. Terus kita akan melakukan pemanggilan fungsi save barang masuk dengan datanya adalah new barang masuk. Kemudian kita akan melakukan insert di indeks barang. Nah, indeks barang ini kan untuk melakukan pengecekan di data barang ya. Nah, kalau misalnya data barang ada yang sama namanya, kodenya ada yang sama, maka dia hanya akan dijumlah barangnya, kemudian harga barangnya akan diset ke harga jual yang terakhir. Kemudian dipanggillah update data barang. Kemudian kalau jika dia data baru, maka dia akan melakukan save data barang. Jadinya dia sebagai data baru. Nah, ini untuk output kalau dia berhasil diinputkan. Oke, kita masuk ke show barang masuk. Nah, ini digunakan untuk melakukan print data yang ada di barang masuk. Nah, semuanya di print gitu. Kemudian untuk update data barang masuk, sebenarnya ini untuk melakukan update data barang masuk. Panjang banget. Nah, aku jelasin lah dikit ya di sini. Nah, di sini itu dia melakukan update, jadinya kita search kode dulu, kemudian dia akan melakukan search data. Search datanya itu di sini. Nah, jika kodenya itu ada, nah dia akan melakukan print data, semua data yang terkait dengan kode itu. Kemudian kita melakukan input ID. Nah, ID nomornya yang akan diubah. Nah, pada saat kita ingin mengubah, maka langsung diubah aja. Kalau misalnya tidak diubah, dia dikasih strip gitu. Oke, lanjut. Oke, di sini ada delete barang masuk. Nah, ini sistemnya hampir mirip dengan update. Dia juga search juga dengan kode. Kita melakukan search kode untuk menemukan datanya. Kemudian kita insert ID yang akan dihapus. Nah, kemudian akan diproses program. Jadi akan diproses program untuk dia update barang masuk. Ini update itu delete, jadinya datanya akan dihapus dan diupdate sehingga datanya hilang di data barang masuk dan data barang akan dikurangi jumlahnya gitu. Kemudian untuk transaksi barang, nah ini fungsi transaksi ini digunakan dengan role kasir untuk melakukan transaksi barang. Di sini mekanismenya kita melakukan kode
kode barang yang akan dibeli. Nah, nanti akan ditampilkan nama barang, kemudian jumlah barang, kemudian harga satuannya. Kemudian nanti akan diinputkan jumlah barang yang akan dibeli. Misalnya kita belinya, nah di sini ada pengecekan. Misalnya jika jumlah barangnya lebih dari barang data barang yang tersedia, yang tersisa, atau dia kurang dari sama dengan 0, maka jumlah barang tidak valid, maka akan ngeprint jumlah barang tidak valid. Kemudian di sini ada fungsi untuk kalau yang ini untuk masukkan ke keranjang belanja. Nah, dan ada fungsi untuk update data barang dan save barang keluar. Nah, ini save barang keluarnya digunakan di sini. Nah, ini ada fungsi untuk melakukan pertanyaan, apakah masih ada yang beli. Nah, kalau yang misalnya jawaban Y, kita mengulangi lagi. Setelah itu, setelah jawabannya tidak Y atau selesai, maka kita akan melakukan format pembayaran, print struk lah. Kita melakukan ada total harganya. Nah, pada saat melakukan input jumlah pembayaran, nah ini dicek juga bahwa jika total pembayaran kurang dari total harga, maka jumlah pembayarannya akan kurang. Terus dia akan melakukan, setelah kita melakukan pembayaran, dia akan melakukan pengurangan dari pembayaran dengan total harga dan akan di print struknya, struk belanja. Kita masuk ke show barang keluar. Ini untuk menampilkan data barang keluar semuanya. Kemudian untuk input barang return, nah ini dilakukan untuk menginput data barang return. Misalnya ada pelanggaran yang komplain, nah itu bisa dimasukkan dengan kode ini. Kemudian untuk update data barang return, nah ini untuk melakukan update data yang ada di barang return. Sistem mekanismenya sama. Untuk show barang return, untuk menampilkan semua data yang ada di barang return, dan delete barang return, ini untuk melakukan delete data di barang return. Kita masuk ke rekap pengeluaran bulanan. Nah, ini adalah rekap untuk data barang masuk. Jadinya setelah ini hanya bisa diakses oleh manajer. Jadinya kita melakukan rekap berapa total pengeluaran yang ada di bulan ini. Misalnya bulan Januari lah, kita beli ballpointnya 100 dikali 2.500 lah, berarti 252 juta, 250.000 ya, kalau 250.000 ya. Nah, total pengeluarannya 250.000. Untuk rekap pendapatan bulanan. Nah, ini untuk rekap transaksi barang per bulan gitu. Untuk itu rata presensi. Ini untuk presensi, ada presensi masuk dan presensi keluar. Kalau presensi masuk ini akan dilakukan pengecekan. Jika data presensinya udah ada, maka dia akan melakukan print data presensi udah ada. Kemudian jika tidak, dia akan melakukan insert nama, row, tanggal. Nah, ini tanggal ini untuk tanggal sekarang, kemudian untuk masuknya kapan gitu. Nah, untuk keluarnya ini masih belum gitu. Dan di save. Jika milih case kedua, dia akan melakukan input untuk presensi keluar. Untuk rekap presensi bulanan, ini untuk rekap kinerja lah ya, kinerja pekerja per bulan gitu, jam kerjanya jumlahnya berapa gitu. Sekian presentasi dari saya akan terima kasih. Saya akan lanjutkan kepada Mas Dayat. Di sini saya akan menjelaskan tentang app.cpp. Di sini di awal-awal kita mengambil library, ada iostream, string, out.cpp, dan home.cpp. Dilanjutkan dengan string to lowercase. Jadi semua huruf besar akan ditransform menjadi jadi huruf kecil semua. Di sini ada deklarasi variabel. Dilanjutkan dengan
tampilan awal menu saat aplikasi dijalankan. Di sini ada register account, login account, dan exit atau keluar. Jika Anda memilih nomor 1, maka Anda akan melakukan registrasi account dengan cara masukkan nama, username, serta password. Setelah Anda registrasi, Anda bisa melakukan login dengan pilihan kedua. Nanti Anda akan memasukkan username dan password untuk login ke akun tersebut. Untuk pilihan ketiga nanti ada exit atau menutup aplikasi. Selanjutnya, jika username atau akun tersebut memiliki role pegawai atau karyawan, nanti tampilan awalnya akan seperti ini. Ada presensi untuk kerja, update password account, dan logout atau keluar dari account. Jika memilih pertama presensi kerja, nanti Anda akan melakukan untuk presensi keluar atau masuk. Jika Anda memilih yang kedua, Anda akan melakukan update password atau mengganti password. Untuk mengganti password tersebut, Anda disuruh memasukkan username, password yang lama, serta password baru. Untuk yang ketiga, untuk logout dari account atau keluar dari account. Selanjutnya ada role untuk manager. Ini tampilan awal untuk role manager, ada rekap pengeluaran, rekap pendapatan, rekap kinerja karyawan, presensi kerja, ganti role karyawan, reset password karyawan, update password account, delete account, serta logout atau keluar account. Jika Anda memilih menu yang pertama, Anda akan melakukan rekap pengeluaran bulanan. Jika Anda memilih yang kedua, Anda akan melakukan rekap pendapatan bulanan. Lalu yang ketiga, Anda akan melakukan rekap presensi bulanan. Pilihan yang keempat, apa tadi? Presensi. Untuk pilihan keempat ada presensi. Pilihan kelima untuk ganti role karyawan. Jadi misal ada karyawan pegawai bisa diganti role untuk ke gudang, kasir, atau return barang yang hanya dilakukan oleh manajer. Yang keenam, ini untuk mereset password karyawan. Yang ketujuh, untuk mengganti password akun dari si manajer tersebut. Yang kedelapan, untuk mendelete account. Yang sembilan, ada menu logout atau keluar dari akun manajer. Selanjutnya ada role kasir. Tampilannya akan seperti ini. Ada transaksi penjualan barang, presensi kerja, update password account, dan logout atau keluar account. Pilihan yang pertama transaksi barang, nanti untuk digunakan transaksi. Yang pilihan kedua untuk presensi kerja. Yang ketiga untuk ganti password. Yang keempat untuk logout dari account. Selanjutnya ada role gudang. Dari tampilannya ada input data barang masuk, menampilkan data barang masuk, update data barang masuk, delete data barang masuk, menampilkan data barang keluar, presensi kerja, update password account, serta logout. Ini untuk yang pertama, untuk input barang masuk, nanti disuruh masukkan kode barang, nama barang, jumlah barang, harga barang, dan harga jual barang, serta nama supplier. Yang kedua, untuk menunjukkan barang yang masuk. Yang ketiga, untuk menu barang masuk atau buat update barang yang masuk dengan memasukkan kode barang. Yang keempat, untuk melakukan barang yang akan dicari melalui kode barang. Yang kelima, untuk menunjukkan barang keluar. Yang keenam, untuk presensi masuk dan keluar. Yang ketujuh, untuk ganti password. Yang ke-8 untuk logout atau keluar dari account. Selanjutnya ada role return. Ini menu utamanya, ada input data barang return, update data barang return, menampilkan data barang return, delete data barang return, presensi kerja, update password, dan logout atau keluar. Yang pertama, untuk input data return dengan masukkan kode barang dan tanggal.
Yang kedua ada menu update data return, memasukkan kode barang. Case yang ketiga ada show barang return, yaitu menunjukkan barang yang di return. Yang keempat untuk nge-delete data return, memasukkan kode barang, nanti tinggal di-delete dari data return. Yang kelima untuk presensi kerja. Terus yang keenam ada update password atau ganti password. Yang ketujuh sama untuk logout account. Sekian penjelasan saya tentang app.cpp. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai program setelah berjalan. Oke, kita masuk ke menu pertama, ada register account. Nah, di sini disuruh untuk melakukan insert data nama. Nah, misalnya Pamda. Mau siapa ndak? Edgar Nur Kamdani. Oh iya. Harus kamu jadi. Edgar Nur Kamdani. Ini ya. Oke, Ya, username-nya apa? Kamda. tambah aja. Passwordnya 123 aja. 123. Oke. Di sini akun berhasil diregistrasi dengan username Kamda, kemudian namanya ada Tegar Nur Kamdani dan passwordnya 123. Nah, oke, lanjut. Nah, kita akan melakukan login dengan akun Kamda. Nah, kenapa di sini dia masuknya ke menu karyawan? Karena kita melakukan set untuk menu role awalan, dia hanya akan diberi role karyawan. Mana tadi role-nya? Nah, nih role-nya itu sebagai pegawai. Kita akan melakukan presisi kerja misalnya. Kerja ya. Satu. Masuk berhasil nih. Nah, kemudian kita akan melakukan presisi keluar, misal keluar berhasil juga. Coba kita cek ya di bagian attach. Nah, tergantung kamu sebagai pegawai, dia tanggalnya ini sekian dengan waktunya ini cuman selisih 10 detik doang, Bang. Aduh, udah lah. Oke, kita masuk ke menu update password ya. Misalnya, update password. Nah, kan tadi namanya Kamda nih. Kamda, password lamanya sudah ada 3. Ini bisa diganti Kamda 123. Nah, ini untuk misal kita mau login lagi, kan kita logout dulu lah coba. Dengan Kamda, misalnya pakai password lama, nggak bisa dong. Bisa lah. Nah, jadinya harus pakai password yang baru. Nah, nice. Dan nggak, Bang? Done. Oke, di sini kita akan masuk ke menu kasir. Kita untuk menu transaksi penjualan barang. Oke, transaksi penjualan barang, kita misalnya masukkan kode A001, maka dia akan muncul format nama barangnya buku tulis, kemudian persisanya masih 16. Oke. Kemudian Bang. beli 6, Bang. Oke. Siap. Apakah ada yang masih dibeli lagi? Ya. Oke. Di pulpen, Bang. Pulpen. Oke. Poin. Beli berapa, Bang? 5, Bang. 5, Bang. Udah lah ya. Ya. Oke, 35.500. Kita misalnya masukinnya 34.000 lah. Jelas nggak bisa lah. Oke, kita masukin 36.000 aja lah. Kita low budget, kita anak kos tuh. Nah, ini untuk menu stroke barangnya. Oke. Lanjut, Bang. Nah, karena di sini menunya untuk proses kerja dan update password tadi udah jelasin, udah kita sekarang lanjut ke menu role berikutnya adalah role manager. Oke, role manager dengan nama lupa. Ini kan nama sendiri, Bang. Ya, aku lupa, Bang. Oke, kita masuk ke rekap pengeluaran. Nah, pengeluaran itu akan melakukan pemunculan untuk pengeluaran yang ada. Ini untuk bulan
Januari. Nah, ini ada untuk kita beli ballpoint dengan jumlah 20 dengan harga 30. Nah, 60.000 lah kita pengeluaran Januari 2025. Nah, untuk rekap bulanan tahun lalu, bulan Desember, ini ada kita beli buku tulis 40 nih. Dengan harga 2.500, jadi totalnya 100.000. Ya. Untuk rekap pendapatan nih. Nah, ini untuk rekap pendapatan nih. Nah, ini untuk bulan ini ternyata kita berhasil jual ballpoint 10 nih dengan harga 3.500, jadi totalnya 35.000. Dan buku tulisnya 15 dengan harga 3.000, jadi 45.000, totalnya 80.000, ya kan? Oke. Kemudian ini ada bulan tahun lalu nih, bulan Desember nih, kita berhasil jual buku tulis 15 dengan harga 3.000, jadi 45.000. Oke. Lanjut. Oke, untuk rekap kinerja karyawan ini berarti hanya kerjanya 2 menit, terus ini 21 menit, dan ini cuma nggak kerja cuma beberapa detik doang Kak, karena kita percobaan doang Bang. Nah, untuk tampilannya kayak gini dulu ya Bang, soalnya aku juga udah pusing Bang. Dah. Oke. Terus ini untuk fungsi kerja udah kan tadi. Nah, kita masuk ke ganti role karyawan. Nah, untuk ganti role karyawan kita akan lakukan insert username-nya. Ada. Nah, ada kan? Ada Bang, Jadi manajer Bang. Oke. Ganti role berhasil nih. Down Bang, Dong. dong Bang. Logon dulu ya Bang. Oke, gaskan Bang. Oke, kita login dengan Samda. Nah, jadi manajer coy. Oke. Baru masuk jadi manajer. Oke, kita akan lanjut ke reset password karyawan. Misalnya passwordnya siapa ya? Denny lah. Itu buat akun Denny. Oke. Ah, ini belum aku buat untuk dia find akunnya. Lupa aku. Oke, ganti passwordnya misal user 123. Dan ini ganti reset password. Nah, kita akan melakukan lihat nih di password di Denny, akun Denny. Awalnya kan Denny ini password akunnya ini, username-nya, terus ini untuk passwordnya ini. Jelas nggak bisa. Kemudian berarti kita coba dengan yang tadi. Bisa kan? Oke, lanjut lagi. Oke, kita lanjut ke delete account ya. Delete account. Karena update password account udah ada. Oke, delete account. Siapa ya? Denny, Bang. Denny. Oke. Denny. Pengen harus account ini? Iya. Oke. Berhasil nih. Oke, kita cek di bagian sini. Di users. Denny nggak ada, udah nggak ada. Oke, done. Oke, kita masuk ke menu gudang ya. Gudang dulu lah. Alpian berlima. Oke. Nah, untuk input data masuk, barang masuk. Nah, ini kita misalnya input A3 Bang. A1003 atau A2001 lah. Ini udah ada belum ya? Udah ada. Dua. Nah, nama barangnya apa? Tas. Jumlah barangnya berapa? 5 aja. Harganya 200.000. Ya, 200.000. Jumlah barangnya berapa ya? 25. Mahalnya? Ini 20.000 Bang. Oh iya lah. Ya nanti kita ubah lah. Dijual 25 dulu Bang. Buat contoh doang. Buat contoh doang ya. Oke, ini untuk nama suppliernya apa? Dayat Bang. Dayat. Saya salah sekarang. Oke, kita tampilin lah di sini. Nah, ini udah masuk menu tasnya. Harganya 20.000. Wow, murah sekali. Belilah tas di toko saya. Oke, untuk kita langsung update ya. A2002. Nah, nih.
Ini untuk tasnya, berarti kita masukkan ID-nya 4 gitu. Kode barangnya nggak usah diubah, nama barangnya tidak, gua barangnya tidak. Nah, harganya kita ubah nih jadi 200.000 lah. Berapa nih? 200.000. Nah, jadi 250.000. Oke. Ya. Oke. Nggak usah. Oke, kita cek lagi nih. Apakah sudah diubah? Sudah diubah, Bang. Dan bang. Down. Oke, kita akan lakukan delete. A200. Kita delete apa data yang sudah diinputkan tadi misalnya. Nih. Oke, ini kan pas nih. Kita delete berarti 4. Udah dihapus nih. Kita coba tampilin. Udah nggak ada. Berarti kita yang barang keluar ini adalah untuk menampilkan transaksi barang yang ada. Nah, kita bisa cek. Nah, ini ada anjay, kok double kayak gini, Bang? Udah lah. Itu data yang sudah dilakukan. Double kayak gini ya? Adalah. Oke. Oke, masuk ke menu return ya. Return siapa ya? Siapa, Bang? Lupa, Bang. Cek dulu bang. Lupa lu. Return siapa? Kapten. Kapten. Oh, kapten. Dah. Tolong. Oke, input data barang return. Misal ini kan karena kita returnnya ini sesuai dengan barang keluar, kita misal cari ini total belinya berapa ya? Sekarang tanggal 21. Tadi biasanya dulu tak. Ini bentar, aku lupa itunya. Aku lupa cuy. Data barang keluar. Data barang keluar. Nah nih, misal kita pakai inilah. Oh, buat ini 26, 12, 24. Ini ada inilah, ada banyak lah ya. Kita milih misalnya 1. Oke. Barangnya dia itu 2 dong. Oke. Dia akan masuk ke data return. Nah, ini akan masuk ke sini. Ini udah ada. Oke. Kemudian ini untuk menu update. Return. Kita cari. Ada. Oke. Misalnya kita nggak mau ubah nih. Ya udah, kita skip-skipin aja. Oke. Cuman ada ini. Dan kita akan melakukan delete data return. Oke, untuk kita coba tampilin. Nggak ada isinya. Oke. Sekian presentasi dari kelompok 9. Mohon maaf bila banyak salah. kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.